Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revalina Fitri Malinda dari kelas PC 105 dengan NIM 200 ingin mempresentasikan bab 9 yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang pertama, pendahuluan. Paradigma adalah asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum merupakan suatu sumber nilai sehingga merupakan suatu hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik berarti Pancasila menjadi landasan dasar, acuan, dan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan politik di Indonesia. Dalam hal ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial digunakan sebagai prinsip utama untuk membentuk sistem politik yang demokratis, berkeadilan, dan sesuai dengan budaya serta kepribadian bangsa Indonesia. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kebijakan terproses politik sejalan dengan cita-cita dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Mengacu pada penggunaan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan dan panduan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan serta strategi pembangunan ekonomi. Inti dari pendekatan ini adalah memastikan bahwa setiap langkah pembangunan ekonomi selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti keadilan sosial, kesejahteraan bagi seluruh rakyat, persatuan, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta kedaulatan rakyat. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan distribusi, dan pembangunan manusia secara keseluruhan guna menciptakan masyarakat yang makmur, adil, dan berkeadilan sosial. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya berarti menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar utama dalam mengembangkan aspek sosial dan budaya masyarakat. Hal ini melibatkan penghormatan terhadap kemanusiaan, upaya untuk memperkuat persatuan dalam keberagaman, partisipasi masyarakat melalui musyawarah, serta penciptaan kesejahteraan yang adil dan merata. Tujuan akhirnya adalah membentuk masyarakat yang harmonis, adil, dan makmur. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang pertahanan dan keamanan berarti bahwa prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan landasan dan panduan utama dalam merumuskan, mengembangkan, dan melaksanakan kebijakan serta strategi di bidang pertahanan dan keamanan nasional. Ini mencakup integrasi nilai-nilai seperti kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi dalam upaya menjaga kedaulatan negara, melindungi segenap bangsa, serta memelihara ketertiban dan keamanan di dalam negeri. Paradigma ini memastikan bahwa segala tindakan dan kebijakan di sektor ini tidak hanya bertujuan untuk kekuatan militer semata, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek manusia, hak asasi manusia, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang hukum. Pancasila digunakan sebagai dasar atau kerangka acuan dalam pengembangan sistem hukum di Indonesia. Ini mencakup prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia untuk membentuk dan mengarahkan kebijakan hukum yang adil, berkemanusiaan, dan mencerminkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Dengan demikian, hukum yang dibangun berdasarkan paradigma Pancasila diharapkan mampu mendukung terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang kehidupan umat beragama. Pancasila dijadikan landasan atau kerangka dasar dalam merumuskan, merencanakan, dan melaksanakan pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan beragama di Indonesia. Hal ini mencakup penghormatan terhadap keberagaman agama, penjaminan kebebasan beribadah, serta pengembangan toleransi dan harmoni antar umat beragama. Prinsip-prinsip Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa menjadi acuan dalam memastikan bahwa kebijakan dan praktik pembangunan di bidang ini sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika yang menjunjung tinggi keberagaman dan persatuan.
Kemudian Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang pengembangan ipteks. Pancasila dijadikan sebagai dasar atau kerangka acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan kata lain, semua upaya dan kebijakan dalam bidang ipteks harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ini berarti pembangunan ipteks harus dilakukan dengan mengedepankan moralitas, kesejahteraan bersama, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat serta negara. Sekian presentasi bab 9 yang saya sampaikan. Terima kasih.